Shalom, amanginang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan kita semuanya. Saya mau menyapa semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Apabila kita kurang sehat, kita dirawat di rumah sakit atau di rumah, kita doakan semuanya, amanginang saudara-saudaraku, diberikan kekuatan dan kesembuhan. Apalagi melalui firman Tuhan ini menyapa kita pada hari ini. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amanginang saudara-saudariku, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022 dari kitab Markus 1 ayat 27. Demikian bunyinya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah takjub akan kuasa Allah. Saudara-saudaraku, ada dua ketakjuban orang-orang di Kapernaum. Pertama, mereka takjub ketika mendengar pengajaran Yesus penuh kuasa. Kedua, mereka takjub bukan hanya pengajaran Yesus penuh kuasa, tetapi pelayanannya penuh dengan kuasa. Sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, mereka menyaksikan seseorang yang kerasukan roh jahat. Atas kendali roh-roh jahat yang ada di dalamnya, orang itu berteriak, apakah urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya pada saat ia mengatakan kepada roh jahat itu, apa yang harus ia lakukan, dan roh-roh jahat itu yang percaya bahkan taat kepadanya. Orang banyak yang mendengar peristiwa tersebut mulai memperbincangkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Saudara-saudariku, mendengar hal ini bagaimana kita dapat mengajar dan berkata-kata dengan kuasanya. Ada 3 hal, yakni 1, belajar kepadanya. Kitalah muridnya untuk dengar-dengaran firman-Nya. Kelak kita dapat mengajarkan kepada orang lain dengan kuasa ilahinya. Kedua, beritakanlah Injil. Injil Kristus memiliki kuasa untuk mengubah manusia. Berita Injil membawa orang-orang untuk menyadarkan keadaannya yang berdosa dan anugerah keselamatan dari Allah dalam Kristus. Yang ketiga, mengajarkan firman-Nya. Firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk menerangi dan menumbuhkan. Firman Tuhan memberikan hikmat dan menuntun seseorang kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus, serta bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 3 hal ini dapatlah mudah kita ingat, yakni dengan 3 huruf BBM. Belajar kepadanya, beritakan Injilnya, mengajarkan firman-Nya. Marilah kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Kau berikan kepada kami dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami Tuhan agar kami dapat mampu untuk menghidupinya. Begitu banyak Tuhan ketakjuban yang Kau tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk mengimaninya dan kami terus-menerus belajar dan mengajarkan apa yang telah Engkau firmankan kepada kami. Berkati hidup kami pada hari ini dan semua umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, jauhkan daripada mereka keputusasaan. Apabila mereka sedang dalam keadaan lemah imannya, kuatkan mereka Tuhan, agar mereka kembali kepada jalan-Mu yang benar. Kami berdoa hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudara-saudariku sapaan firman Tuhan pada kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.